dari kelompok 2A akan melakukan, praktek coaching yang terdiri dari saya, Atin Fauziah dengan rekan saya Bapak Abdul Sidik, di mana, percakapan yang pertama itu saya bertindak sebagai coachee, sementara Pak Abdul Sidik sebagai, coaching. Kita mulai saja ya, Pak Sidik sudah siap? Siap, Bu. Ya, Oke, kita oke mulai. silakan kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Sidik, alhamdulillah saya baik. Apakah Pak Sidik ada waktu ya? Kayaknya saya ingin membicarakan sesuatu nih. Sepertinya hari ini saya bisa, Bu. Apa yang mungkin bisa saya bantu? Saya ingin membicarakan mengenai siswa saya yang sering datang terlambat, Pak Sidik. Jadi Oh, iya. jadi dia Ja- itu, kalau ke sekolah itu suka terlambat gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi apa sih yang Ibu Atin ingin capai ini dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya ingin menemukan solusi aja gitu dari permasalahan ini, mungkin Pak Sidik bisa membantu gitu. Iya, iya, saya paham, Bu. Terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi ya agar siswa-siswa Ibu bisa lebih tepat waktu untuk datang ke sekolah. Nah, sekarang mari kita identifikasi dulu, Bu, situasinya dari 1 sampai 10. Seberapa besar sih Bu Atin itu yang Bu Atin rasakan untuk mencapai tujuan pada masalah ini? Mmm, Mungkin sekitar 4 atau 5 ya, Pak, ya, karena memang masih banyak siswa yang masih suka datang terlambat ke sekolah dan tentu saja ini sangat mempengaruhi pada proses belajar mereka. Iya, saya mengerti. Bagaimana menurut Bu Atin? Kemudian apa kekuatan yang Bu Atin miliki untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah berusaha meminta bantuan kepada, beberapa guru rekan saya dan mereka sudah mencoba memberikan pemahaman. Selain itu, saya juga, merasa beberapa siswa mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat ini. Oh, baiklah. Adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Atin lihat setelah itu? Saya rasa, dengan melibatkan orang tua mungkin ya, dan, membuat peraturan yang lebih menarik lagi agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu. Bagus sekali. Tetapi adakah ada hambatan ataukah tantangan yang mungkin muncul setelah aturan seperti itu? Ada beberapa faktor sih yang memicu atau menjadi tantangan pada permasalahan ini. Di antaranya adalah, jarak rumah ke sekolah atau serta, kendala transportasi juga yang membuat beberapa siswa sulit datang tepat waktu gitu, Pak. Seperti itu. Nah, Ya. bagaimana menurut Bu Ati nih solusi yang bisa diterapkan? Saya pikir, mungkin bisa melibatkan orang tua lebih aktif juga kali ya, dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias untuk datang ke sekolah. Oh, wow, keren ya, luar biasa. Itu suatu langkah yang positif menurut saya. Bagaimana Bu Atin itu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah, seperti mengadakan acara yang menyenangkan, misalnya pensi tapi, di lingkungan kelasnya aja gitu, bukan satu sekolah, mungkin. Iya, iya, iya. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utamanya adalah melibatkan orang tua dan siswa. Setelah itu, kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik, yang akan membuat mereka selalu ingin cepat datang ke sekolah. Luar biasa ya, itu adalah salah satu langkah yang bagus. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya Bu Atin? Saya harap dalam beberapa minggu pertama kita sudah melihat perubahan positif ya, dan, lebih banyak siswa yang datang ke sekolah tepat waktu. Ya, bagus. Bagaimana Bu Atin akan mengukur keberhasilan ini? Keberhasilannya, bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu
dan, bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah, sepertinya itu ya Pak Sidik? Itu juga udah hebat ya. Namun dalam setiap rencana itu pasti ada tantangannya. Kemudian bagaimana Bu Atin berencana untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif lain untuk solusi yang telah saya rencanakan sebelumnya. Jika memang rencana tersebut ternyata tidak berjalan lancar, Pak. Selain Iya, itu juga, saya akan berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan mereka. ya terdengar sangat bagus ya. Kemudian bagaimana komitmen Bu Atin terhadap rencana aksi ini, Bu? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini, itu sih komitmen saya, dan, berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu aja ke sekolah gitu. Ya. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Saya rasa guru-guru lain dan juga orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman-teman mereka yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan kita pada hari ini, Bu, setelah apa yang Ibu lakukan tadi? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini ya Pak ya, dan akan berbicara dengan Pak Sidik lagi jika, Hmm. ternyata nanti ada hal yang perlu kita diskusikan, tidak apa-apa kan Pak? Ya, boleh, Bu. Saya tidak keberatan. Tentu saja, saya juga yakin Bu Atin bisa melaksanakan rencana ini ya. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan ya, jangan ragu untuk berbicara kembali dengan saya atau berdiskusi kembali ya. Terima kasih banyak ya Pak Sidik. Saya sangat menghargai dukungan dari Pak Sidik. Terima kasih banyak ini. Ya, tidak masalah Batin. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat di sekolah Ibu. Ya, Ya, terima kasih Pak Sidik. ya sama-sama Batin. Tetap semangat ya. Tetap sabar kalau kata Bu Pasil dalam Oke, menghadapi segala siap. tantangan. Kan sekarang kita akan mengacu kepada, coaching yang kedua, di mana saya berperan sebagai coach, kemudian, Pak Sidik berperan sebagai coachee. Kita bisa mulai sekarang Pak Sidik? Siap, mangga Bu. Dimulai saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sidik, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah saya baik dan sehat. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Mmm, tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya nih. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Atin ada waktu? Mohon maaf loh Bu, ini jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah saya ada waktu kok Pak dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ke belakang ini saya sering tidak nyaman dengan pikiran saya. Saya juga tidak tenang ini. Nah, bagaimana ya Bu? Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini ya? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini ke Bu Atin. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Ya saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan diceritakan. Ya gini Bu, Bu Atin ingat
atau tidak ya, beberapa hari yang lalu, Mhm. Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah sih saya masih ingat. Tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya, Pak? Itu Bu, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan belajar mengajar saya, yang saya lakukan pada hari itu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Pak Sidik dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi masalahnya sepertinya beliau itu keberatan Bu, waktu itu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Sidik terhadap respon dari pengawas tersebut, Pak? Iya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain Mhm. sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Merdeka. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Pak, ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bapak? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi sih, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, kalau menurut saya sumber belajar yang menggunakan Mhm. ini yang digunakannya sudah cukup memudahkan para murid, kemudian murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, Bu. Seperti itu. Oh, sebetulnya memang itu sudah bagus sih, Pak. Kemudian soal output-nya nih, Pak, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Sidik mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Saya Mhm. kenapa tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin saja nih ya, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya Bu, iya Bu, saya pikir juga ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang nih, bagaimana perasaan Bapak? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sekarang. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganja Bu. Sesuatu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain juga jadi terbengkalai Bu Atin. Oh, gitu ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawasnya, Bu, yang menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nih, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu kan? Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin ya, ini asumsi saya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Dan itu merupakan salah satu ketakutan Bapak juga ya? Ya, Bu, kira-kira saya yang akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Ya, mungkin sih kalau misal kejadiannya seperti itu, sepertinya iya. Jadi bagaimana rencana Pak Sidik selanjutnya?
Jadi rencana saya itu akan mempersiapkan diri saja saya, Bu. Nantinya saya akan Mmm, dipanggil dan ditegur kepala sekolah juga, saya sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan saya yakin beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam belajar, seperti itu, Bu Atin. iya, amin amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Nah, saya berniat Hah? menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, itu, Bu. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus juga itu loh, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Gini ya, saya akan berencana bahwa saya juga akan menemui, bapak pengawas dan, saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya meminta saran kepada bapak pengawas untuk mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu, seperti itu. Bagus itu Pak Sidik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak nanti selanjutnya setelah ada, apa namanya, teguran dari pengawas kemarin itu? Iya, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar. Kemudian sumber-sumber belajar saya yang pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga saya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Seperti itu, buatin yang akan saya laksanakan. Wah, subhanallah luar biasa sekali loh itu loh, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu udah sangat-sangat Hmm. bagus menurut saya setuju kok dengan ide itu. Ya, alhamdulillah, syukurlah Ibu, jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut ya, salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana mana. Iya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Saya juga merasa senang dengan dan sangat bersyukur loh, Pak, pada akhirnya Pak Sidik sudah merasa lega tentu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dapat Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik Bu, mengenai hal itu, tentu saja saya akan secepatnya melakukan eksekusi Bu, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum yang berlaku Bu, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas, kemudian tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui bapak pengawas, Bu. Iya, Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini saya juga, masih dalam pikiran ya, Bu, ya, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru saya, minimal yang serumpun dulu mata pelajarannya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu, Wah, seperti itu. itu ide yang bagus loh, Pak. Benar, bagus sekali. Semoga, semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, ya. Dan, Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin 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 ya rabbal alamin. Bu Atin terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya baik saran ataupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Bu, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita nantinya. Iya Bu, terima Amin kasih. amin amin, alhamdulillah. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Nah, jadi, mohon maaf Bu, kebetulan saya juga ada janji ini dengan murid-murid saya yang lain, mereka akan ada latihan upacara bendera ya Bu ya, persiapan untuk petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya, Pak, silakan silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih kembali, Bapak. Pak Sidik sebagai coach-nya, kemudian yang kedua,
Pak Sidik sebagai coachee, saya sebagai coaching-nya, dan sekarang kita akan mengisi refleksinya ya. Pak Ya, Sidik mangga bisa share screen? mohon izin Bu Atin untuk share screen. Siap. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang tadi? Yang tadi sudah berjalan saya rasa alur tirtanya sudah ada ya Pak Sidik ya? Ya, alur cerita. Ya alur dari apa namanya, dari tirtanya sudah terlihat menurut saya gitu. Sudah terlihat. Iya. Kemudian apa lagi Pak alur pertanyaannya? yang kedua, Yang kedua pertanyaannya apa Pak? apa yang masih perlu diperbaiki kemudian ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu diperbaikinya, bagaimana coach membuat pertanyaan berbobotnya itu ya. Ya, Masih ini mungkin ya, untuk mengarahkan coachee ke kondisi ideal yang diharapkan. mengarahkan koci, Iya, ko- baga mhm, koci untuk menuju ke kondisi ideal yang diharapkan. oke. Oke, terus? Oke, kita pertanyaan ketiga. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran Kristen. penuh? Mmm, Kalau yang saya lakukan tadi Pak Sidik, yaitu, sebelumnya saya meluruskan niat untuk membantu coachee gitu. Ya, meluruskan niat Meluruskan niat untuk membantu untuk coachee, membantu koci ya, membantu mhm, koci sebelum dan sesudah melakukan coaching tersebut. sebelum dan sesudah Sebelum dan sesudah, melakukan coaching tersebut, gitu. melakukan coaching tersebut. Iya. Iya. Kemudian batin Kemudian, apalagi? saya melakukan coaching menjadi pendengar yang aktif ya, Pak, ya. Oh ya, Sama menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kemudian sudah buatin ya, gimana, Pak? memberi apa ada lagi memberikan Memberikan pertanyaan ya. memberikan pertanyaan yang berbobot, yang mengarahkan coachee untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi ideal yang diharapkan. Iya, dan yang terpenting ini Pak Sidik membangun kemitraan yang baik antara coach dengan coachee. Oh iya lupa. Nah Iya, itu ya. Di awal mungkin ya iya, membangun membangun mem- kemitraan. membangun kemitraan Iya, antara coach dan coachee. iya, itu. Apakah Batin memakai catatan-catatan kecil untuk merumuskan? Iya, menggunakan. Ya, tulis aja ya Bu ya Iya, sekalian. boleh 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 menggunakan, Pak. Menggunakan catatan-catatan kecil. Oke, Udah, lanjut. Pertanyaan yang lanjut. keempat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan belajar menjadi pendengar yang aktif. Ya. Menjadi pendengar aktif yang baik biasanya. Kita akan menjadi Menjadi pendengar aktif yang baik. aktif yang baik. Hmm. Oke. Yang nomor 1 kayaknya tambahin deh Batin. Alur ceritanya sudah terlihat, Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik dengan percakapan, tahap kemudian yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian tahapan alur percakapan Tirtanya sudah mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah ada. Segitu aja cukup, Pak. Oke, silakan Pak Sidik, udah. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waalaikumsalam. hasil refleksi diri latihan coaching yang sudah tadi kita lakukan, saya sebagai coach, kemudian Bu Atin Paujiah juga sebagai coach. Nah, Hmm. akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemudian dimulai dari tabel 4 refleksi diri latihan coaching atas nama Bu Atin Paujiah. Bu Atin sebagai coach ya. Di sini refleksi dirinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang pertamanya alur tirtanya memang sudah terlihat, dilihat dari sudah baiknya selama percakapan yang tadi sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, mengarahkan coach ya tadi sudah untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan. Jadi untuk yang nomor 2 sudah jelas bahwa coach itu mengarahkan coachnya kepada kondisi ideal. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum ataupun saat melakukan coaching. Yang pertama yaitu membangun kemitraan antara coach dan coach, kemudian meluruskan niat untuk membantu coach sebelum dan sesudah melakukan coaching tersebut, kemudian menjadi yang pendengar yang aktif dan menyiapkan pertanyaan berbobot untuk coach untuk Iya, mendapatkan kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian juga menggunakan catatan-catatan kecil sebagai refleksi yang akan digunakan. Nah, yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tadi kata coachnya Bu Atin Paujia, saya akan menjadi pendengar yang aktif, yang baik, iya, dan bisa mengelola emosi dengan baik. Ya, itu. iya, Nah, betul. kemudian tadi umpan balik dari coachingnya, saya yang di coachingnya, yaitu apa yang saya rasakan. Saya merasa lega dan tenang ketika telah berbagi permasalahan ya, telah berbagi permasalahan dengan coach sehingga ada solusi yang bisa saya laksanakan. Jadi ada ketenangan Bu tadi sudah dilakukan Ya, coaching siap, gitu. siap. Oke. Oke, kita lanjutkan ke Pak tabel Sidik ya? 4 ya refleksi Mhm. saya, Iya. CGP Abdul Sidik, kemudian saya sebagai coach-nya. Kemudian refleksi diri yang saya lakukan yang pertama ya seperti halnya tadi dikatakan alur Mhm. tirtanya juga sudah terlihat ya dilihat dari percakapan yang baik. Kemudian yang kedua apa yang harus diperbaiki dan diarahkan atau ditingkatkan. Ya itu mengarahkan coach untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan juga. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh Iya, sebelum dan saat melakukan coaching. Ya, yang pertama membangun kemitraan antara coach dan coach, kemudian meluruskan niat untuk membantu coach sebelum dan sesudah melakukan coaching tersebut, kemudian menjadi pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan berbobot juga untuk coach dan mendapatkan kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian menggunakan catatan-catatan kecil ya tadi sebagai refleksi. Nah, mhm. sama yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, yang baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach nantinya. Iya, Nah oke. nah tadi Mhm. ada umpan balik yang Ibu Atin rasakan atau coach yang yang
Coach rasakan ketika coaching, yaitu kondisi ideal yang diharapkan dapat tercapai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, sehingga saya bisa menemukan strategi-strategi yang tepat. Nah, itu ya, hasil Iya, refleksi dari, eee, tabel 4, refleksi diri, latihan coaching. Seperti itu, oke. Bu Atin, mungkin Iya. refleksi dari kelompok kita. Iya, terima kasih, Pak Abdul Sidik yang sudah, mempresentasikan, refleksi diri dari kelompok kita tadi ya. Berarti ini mengakhiri, coaching hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama curhat gitu ya, Pak, ya? Iya, Atau betul. sama-sama coaching, dalam kegiatan ini. Kita tutup saja ya, Pak, ya. Sebelumnya ada tambahan lagi atau tidak, Pak Sidik? Cukup cukup, Bu. Cukup, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.